Pakasi niat. Perbaiki niat. Perbaiki niat kita Bapak Ibu. Kenapa? Kata Nabi, wa inna malikum manawa. Yang dimiliki manusia itu, yang pasti dimiliki manusia itu hanyalah yang diniatkan. Anda ruku, Anda sujud belum tentu dibalas kalau niatnya jelek. Tapi kalau niatnya sudah bagus, mungkin Anda belum eksekusi, Anda belum bergerak, Allah sudah balas. Makanya Bapak Ibu, perbaiki niatnya ketika ingin menikah. Karena pernikahan yang paling kuat adalah pernikahan yang didasari niat karena Tuhan. Siapa yang menikah karena Allah tidak akan pernah bubar karena manusia. Ingat, nigi kita mapoti karena pengelatan nak kata. Dena betul lebih dengan narik komak. Padahal nabi berbatau nasaban. Hanya Allah yang mampu memisahkan. Kuatnya itu orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat orang menikah itu kata Nabi ada 4. Tungkahul mar'ali arba'. Pertama, di jamaliha, karena tampang dan cantiknya. Nigi toboti cantiknya minita pasti kecewa. Pasangkan ni cantiknya tasik jemakundrai. Kalau sudah umur 40 tahun, pak aja no cantik. Yemina cantik mana ya nasabah di dempul bedak. Tapi dek, nama apa huruf? Betul tidak Bu ya? Orang dempul ke nalasi bulu mata, anti badai. Ya, kita tunggu nanti bulu mata anti banjir. Hanya bahagia. Kata Nabi nomor 2 niat orang. Linasabiha, karena nasabnya Bapak. Kita akan kecewa kalau menikah karena nasab. Kenapa? Semua manusia punya nasab yang baik dan nasab yang jelek. Nang kemana nenek tak makasih, ang kemana tu nenek tak majak. Nah pulang kemana makin Nabi ada. Makanya itu tidak ada bedanya kata Nabi. Yang selanjutnya 5 liha. Terkadang orang menikah karena diincar harta. Isya garu gajinna calo laki itu. Padahal napura dikasih pesantren sekarang nak putih. Dipakai uang penai. Saya garoge gajinna bineku. Hadir yang berbahagia, Anda akan pasti kecewa. Kenapa? Karena gaji hari ini ada namanya inflasi. Tetapi kata Nabi, yang ketiga, yang keempat adalah lidiniha, karena agamanya. Artinya karena niat karena Tuhan. Taribat siadaka, siapa menikah karena Tuhan, insya Allah tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Semua angka kejadian. Orang kiboti, tako masih laki tak kanya itu. Kali ini akatnya pengelata. Orang kiboti menenak benita. Apa yang mau kecewa? Bukan karena dia. Kita menikah karena Tuhan. Hadir yang berbahagia. Nah, ini tadi dapat kesini niat. Perbaiki niat. Yang kedua, doa. Doa. Tadi saya sampaikan, ibadah yang paling diincar oleh setan adalah ibadah pernikahan. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memerintahkan kita lawan setan secara langsung, tidak pernah. Setan bukan lawan kita Bapak. Tanya watak setan. Tapi yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran untuk melawan setan, fasta'iz billah, minta perlindungan dari Allah. Minta perlindungan dari Allah. Makanya Ananda li Saidatul Jannah, perbanyak doa. Apapun yang Anda ingin lakukan, mulai dengan doa. Mulai dengan doa. Melo kita maka merata doa. Anda ingin melakukan hubungan suami istri, berdoa. Tidak perlu diajar hari ini, pura mana nih mak guru. Anda mendapatkan uang dari suami, berdoa. Mau pasang baju, berdoa. Kata Nabi Muhammad SAW, la yahliku bid-du'ai ahad. Tidak akan pernah binasa seseorang itu selama dia mau berdoa.
Ang mabiasa sulangki dito lo melodua. Ya tuang pa disengeta. Ya tuang orang paranta. Ya tuangi strategi kita. Ya tuangi amigagana masata, amigagana keluarga kita. Tapi kita lupa dengan Tuhan. Makanya jangan lupa berdoa. Tapi yang ingin saya sampaikan Ananda di Saidatul Jannah dengan Siddiq bahwa doa yang saya maksud di sini untuk mempertahankan rumah tangga ada satu doa yang Allah tidak pernah tolak. Doa itu tidak dibaca dengan lidah. Doa itu tidak ditulis dengan pena. Apa itu doa? Doa Anda yakin terhadap pasangan. Apapun orang bilang bahwa istrimu begini, Anda tetap yakin istri saya adalah perempuan yang baik-baik. Apapun orang komentari suamimu seperti ini, Anda tetap yakin suami saya adalah suami yang baik-baik. Itulah doa yang Allah tidak pernah tolak keyakinan kita. Sebab namun tu mak busa-busa timur rabana, tapi kau matoy metok kowe. Asang ke aku memang selesai. Asang ke mana memang selesai. Kenapa? Bukankah Allah pernah berfirman di dalam sebuah diskusi, ana inda zanni abdi, saya tergantung sangkaan hamba. Kalau kita sangka seperti ini, itu yang akan terjadi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati punya prasangka terhadap pasangannya. Namun imaga kasi nalakita bapak ibu, narikutulian ka kuilalen natin tak curiga, makotonga tumato. Namun imaga kasi na beneta bapak ibu, kalau selalu hadir di sini rasa curiga, jangan-jangan, mapakotonga tumato. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda zanni abdi, saya tergantung sangkaan hamba. Ini dari saya. Tetapi karena saya lihat masih ada waktu, takut di maka Bapak Ibu narik malampir aja cara maku. Tadi pagi saya baca sebuah kitab bahwa seorang ulama dari kalangan sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Arbaun mangkun nabihi faqad rabiha. Ada 4 hal. Apapun yang Anda kerjakan, termasuk dalam hubungan pernikahan. Apapun yang Anda kerjakan, kalau Anda hadirkan 4 hal ini, faqad rabiha, Anda pasti beruntung. Anda pasti bahagia. Apa itu? Pertama, as-sidqu, jujur. Namanya siddiq, jujur. Alam putih, harus jujur Bapak Ibu. Jangan biasakan, baik bercanda atau serius, ada kebohongan kecil di sini. Apalagi antara suami dengan istri. Jangan sampai ada di situ ada kebohongan kecil. Meskipun itu hanya canda, jangan sampai. Kenapa Bapak Ibu? Kata Nabi, iza kadzibal abdu, kalau seorang hamba berdusta, apakah dia serius atau bercanda, yang jelasnya dusta. Taba'adatil malaikatu milan, maka malaikat menjauh dari kita 1 mil. Bima naftina ma kharaja min famihi, karena busuknya apa yang keluar dari mulut orang yang berdusta tadi. Artinya apa? Yaitu ini rupa tawe, yemina baraka jama-jamata, termasuk pernikahan kita kalau diaminkan oleh malaikat. Tapi nariku engkau na jama-jamata, engkau balena ke tu Bapak Ibu, maka itu sudah hilang berkah. Makanya jangan biasakan. Lebih baik kita jujur. Ini yang pertama. Yang kedua, al-haya, rasa malu. Nah, sebab biasa tuh tahu bonding, terkadang orang ibu pengantin Bapak Ibu, hanya rasa malu ini berlaku pada saat pengantin baru, malu-malu. Tapi si senang kanana na we, dia nama siri, bali-bali laki na. Dia nama siri, bali-bali, benena. Seharusnya harus ditanamkan rasa malu. Ini yang kedua, jangan sampai hilangnya rasa malu. Bahkan kata guru kami, termasuk hubungan badan, jangan sampai tidak ada sehelai kain di antara kita. Harus malu pada suami, harus malu pada istri.
Kesolehan anak itu tergantung pada saat kita melakukan itu. Kalau kita seperti binatang tanpa sehelai kain, maka sifat anak itu seperti binatang. Doa apapun yang kita baca di sini. Jangankan Adinda Lisa, mandi pun kita dilarang telanjang bulan. Mandi, apalagi ini hal yang besar, menentukan anak sifat keturunan kita. Jangan sampai, maka harus ada rasa malu di sini. Yang ketiga, asyukur. Harus ada syukur. Orang tidak bisa bahagia, tidak bisa beruntung kalau tidak ada syukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadurru ni'matun ma'ha syukurun. Nikmat itu tidak akan merusak selama kita bersyukur. Artinya apa? Nikmat itu juga merusak kalau kita tidak bersyukur. Kita sehat merusak kalau kita tidak syukuri. Karena sehat kita lakukan dosa. Kita punya harta merusak selama kita tidak syukur. Karena harta kita judi. Termasuk punya istri, punya suami merusak kalau kita tidak syukuri. Mulingka maka dakwah bahaya disyukur. Karena Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu syukur berarti Allah tambahkan. Dari kusik di beneta isyukuru majlis syakir. Dua kan? Padahal tidak. Di dalam tafsir dikatakan bahwa syukur itu Allah menambah bukan semata-mata jumlahnya, tapi kualitasnya. Kalau kita syukuri istri kita, mungkin hanya satu, tapi kualitasnya 4. Kalau kita syukuri suami kita, mungkin suami kita hanya 1, tapi kualitasnya 4. Hadir yang berbahagia, kita harus bersyukur. Makanya, Bapak Ibu, konsepnya di dalam rumah tangga, kalau ada sesuatu hal yang tidak baik, jangan langsung siapa yang salah. Misalnya, seorang perempuan melihat, "Pak, kenapa suami saya ini merusak ini? Suami saya sedikit-sedikit ada lagi dicet perempuan, sedikit-sedikit ada lagi dibonceng perempuan." Jangan langsung salahkan. Selama ini kamu syukuri dia atau tidak? Jangan sampai kita hanya menuntut. Apa itu maksudnya mensyukuri suami? Mensyukuri suami maksudnya adalah menunaikan kewajiban kita. Banyak orang hanya ingin dilayani tapi tidak pernah melayani. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai kita melihat, "Pak, istri saya kenapa sudah malas bikin kopi? Istri saya kenapa selalu ngomel-ngomel?" Karena Sidik itu bukan perempuan kalau tidak pintar ngomel. Ingat saya, kalau suatu saat istri saya tidak pintar ngomel, bawa ke rumah sakit. Apa yang mau bahagia? Dari kon ke makundre makutulaken adena palon adena macai tiup rumah sakit. Bukan perempuan kalau tidak pintar ngomel. Hanya saja perlu introspeksi. Kenapa istri saya sekarang selalu marah-marah? Oh, ternyata uang bulanannya kurang. Karena ada juga laki-laki itu Sidik, sekek sekali. Kan tahu arti sekek? Iya. Bakhil. Ya, kalau ada laki-laki bakhil sekali, ya itu bisa dibacakan Yasin 7 kali. Hanya nomor bahagia. Makanya kalau pasangan kita merusak, jangan langsung introspeksi dia, tapi introspeksi diri kita. Kenapa suami saya seke? Oh, ternyata dia tidak seke. Dikasih masuk ke rekeningnya karena setiap hari paketmu datang. Baru kamu sembunyi. Kami gatuk makun remak kredi. Ang makanya Sulawesi. Asoso pakai nengkah. Napalari masuk. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang terakhir kata Abdullah bin Abbas, yang membuat manusia itu bahagia adalah husnul khuluq, berbaik akhlaknya. Apa maksudnya berbaik akhlaknya? Saling menghormati. Saling menghormati. Istri adalah bukan bidadari, istri adalah bukan malaikat, suami adalah bukan malaikat, pasti ada salahnya. Tapi walaupun Anda marahan nanti, karena tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, suami istri tidak pernah marahan. Tidak mungkin. Hadirin yang berbahagia. Iya rotoma tuata disa. Nang kadena si Cece. Si kamu si Cece na jadi Cece. Si kamu si Coco na jadi si Aco. Itulah seninya. Hanya saja tetap harus berakhlak baik. Iroriol Bapak Ibu.
Narik ko may makaday indota. O bibi bapakmu mandre berarti puri itu mapangiwang. O bibi indo mu jog besai berarti puri itu mapangiwang. Ya aku makuko na perlu sirin pekalira. Napa bendri status. Jangan harus bahagia. Ini yang keempatnya. Mungkin hanya inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah semua yang sempat ada di sini semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita inginkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Selama tanpa kesini nyata apapun yang terjadi. Kamu setelah menikah punya harta, tidak punya harta itu bukan masalah. Niat kita karena Tuhan. Kamu sudah menikah, punya anak, tidak punya anak, itu bukan masalah. Karena niat kita hanya Tuhan. Insya Allah orang yang baik niatnya, insya Allah selalu bahagia. Hadanallahu wa iyyakum jumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.